guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support dan stay di sini. Dan buat kalian yang mungkin bete kelebihan duit, kalian bisa lempar ke Mimin melalui link di deskripsi. Udah siap kanjut kan? Perjalanan Xiaoyan ke dataran tengah berlanjut dengan mengendarai Griffin dari Tetua Sukian. Di tengah-tengah perjalanannya, dokter peri kecil bertanya apakah mereka benar-benar harus mengajak Xian. Mendengar hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa Tetua Sukian meminta Xiaoyan untuk membawa Xian ke dataran tengah. Tetua Sukian berkata mungkin beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh asli Xian dapat terungkap di dataran tengah. Tanpa disadari, ternyata Xian mendengar perkataan mereka dan segera berkata bahwa ia saat ini telah berada di kelas Do Huang. Dengan begitu maka Xian takkan menjadi beban untuk mereka berdua. Menyadari Xian yang bete, Xiaoyan pun segera mengusap kepala Xian dengan lembut sambil tersenyum kemudian berbalik ke arah Xinlan. Xiaoyan segera meminta Xinlan untuk menunjukkan rute menuju ke dataran tengah. Mendengar hal itu, Xinlan pun segera berkata bahwa jika ingin mencapai ke dataran tengah maka mereka harus mencapai suatu kota yang disebut Horizon City. Setelah sampai di sana, maka mereka akan menggunakan wormhole untuk menuju ke dataran tengah. Mendengar satu kata yang aneh, Xiaoyan pun segera bertanya apa yang dimaksud dengan wormhole. Xinlan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa ketika melihat Xiaoyan yang kebingungan. Xinlan lanjut menjelaskan bahwa wormhole adalah hal yang aneh yang berada di dataran tengah. Hal tersebut dibuat oleh elit Dozong menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi yang berbeda. Xinlan lanjut menjelaskan bahwa jarak dari Black Corner Region ke dataran tengah akan memakan waktu setidaknya setengah tahun bagi seorang elit Dozong untuk menempuhnya. Namun jika seseorang menggunakan wormhole maka ia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Meskipun begitu, pembuatan wormhole ini dapat dikatakan cukup sulit, terlebih harus sering diperbaiki. Selain itu, kekuatan orang yang memperbaikinya harus setidaknya di kelas Dozong, dan hal itulah yang membuat wormhole jarang berada di wilayah manapun selain seperti di dataran tengah. Xiaoyan sekali lagi tercengang menyadari lubang cacing yang membutuhkan seorang elit di tingkat Dozong untuk menjadi tukang reparasi. Xiaoyan menggelengkan kepala menyadari bahwa dataran tengah ini benar-benar memiliki barang misterius dan baru. Pada saat ini tampaknya Xiaoyan mengalami semacam kebingungan seperti orang desa yang baru memasuki kota. Diceritakan bahwa Horizon City berletak di pegunungan yang disebut Tianqing dan berjarak puluhan ribu kilometer jauhnya dari Black Corner Region. Horizon City menjadi satu-satunya kota yang memiliki wormhole di dataran tengah dalam radius ribuan kilometer, dan perkembangan kota Horizon ini tidak ada duanya. Dalam perjalanannya, Xiaoyan mendapatkan banyak informasi mengenai wormhole dan dataran tengah dari Xinlan. Dataran tengah merupakan benua yang ukurannya sangatlah luas, dan oleh karena itu sebagian besar kota memiliki wormhole di dalamnya. Mereka menggunakan wormhole untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bepergian. Pembangunan wormhole ini sebagian besar adalah ahli puncak atau leluhur yang berasal dari suatu kota. Oleh karena itu, jika leluhur yang membangun wormhole memiliki klan tertentu, maka wormhole itu juga akan dimiliki oleh satu klan tertentu. Jelas dengan memiliki yang namanya wormhole akan menimbulkan kekayaan bagi klan tertentu yang memilikinya. Setelah mendengar penjelasan Xinlan, Xiaoyan pun bertanya faksi kuat manakah di dataran tengah yang memiliki wormhole tersebut. Xinlan lanjut menjelaskan bahwa faksi-faksi di dataran tengah semuanya menjadi beberapa bagian. Xinlan hanya mengetahui beberapa faksi manusia dan tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau ras lain. Di dataran tengah, faksi-faksi manusia dapat dibagi menjadi beberapa hal, yakni ada 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, dan 4 pavilion. Menyadari hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa sepertinya yang dimaksud dengan 1 menara ini merujuk kepada Pil Tower. Xinlan segera berkata bahwa hal itu memang benar dan ia lanjut menjelaskan hal lainnya. Xinlan berkata bahwa yang dimaksud dengan 1 aula itu mengacu kepada Hall of Soul.
Mendengar nama yang baru saja disebutkan, emosi Xiaoyan seketika melonjak dengan aura membunuh yang keluar dari tubuhnya. Xinlan jelas mengetahui permasalahan Xiaoyan dengan Hall of Soul dari perbincangan mereka dengan Tetua Sukian. Setelah itu, Xinlan lanjut berkata bahwa keberadaan Hall of Soul sangatlah misterius di Central Plains. Orang-orang biasa akan mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anggota dari Hall of Soul. Meskipun sulit untuk ditemukan, Hall of Soul masih dapat diberi peringkat yang bersampingan dengan Pill Tower. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa betapa menakutkannya kekuatan yang tersembunyi dari Hall of Soul. Xinlan lanjut bercerita bahwa dengan kekuatan Hall of Soul, bahkan Pill Tower tidak ingin dengan mudah melakukan kontak dengannya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun terdiam, kemudian mengangguk dan menarik nafas dalam, menekan niat membunuh di dalam hatinya. Setelah itu, Xiaoyan lanjut bertanya bagaimana mengenai 2 sekte, 3 lembah, dan 4 pavilion kepada Xinlan. Xinlan pun segera berkata bahwa kedua sekte itu terbagi antara sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Kedua sekte ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar di dataran tengah. Mereka memiliki banyak para ahli yang ada di dalam sektenya. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pill Tower ataupun Hall of Soul, mereka adalah eksistensi yang tidak dapat diremehkan. Sementara itu, yang dimaksud dengan 3 lembah terbagi antara lembah sungai Aishi, lembah suara, dan lembah api pembakaran atau Demon Flame Valley. Seketika Xiaoyan terkejut karena menyadari nama yang agak familiar disebutkan oleh Xinlan. Faksi yang diketahui Xiaoyan memiliki api surgawi dan teknik rahasia, yakni 3 perubahan misterius api langit. Xiaoyan pun berpikir jika ia memiliki kesempatan, maka ia ingin menuju ke Demon Flame Valley untuk mencari 2 perubahan misterius yang tersisa. Jika Xiaoyan berhasil mendapatkan 2 perubahan terakhir, maka kekuatannya akan sangat meningkat sekali lagi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia tidak terkalahkan di kelas Do Huang hanya dengan menggunakan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius api surgawi. Jika Xiaoyan mendapatkan 2 perubahan lainnya, kemungkinan dia akan mampu menghadapi seorang elit Dozong secara langsung, bahkan tanpa menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Setelah itu, Xinlan lanjut menjelaskan yang dimaksud dengan 4 pavilion adalah pavilion bintang jatuh, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi kuning, dan pavilion petir angin. Karena posisi mereka di dataran tengah secara kebetulan berbentuk persegi, oleh karena itu ini disebut pavilion persegi. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat dengan faksi lainnya, dan mereka dianggap sebagai faksi teratas bahkan di antara faksi kelas atas di dataran tengah. Xinlan lanjut menyarankan agar Xiaoyan tidak berurusan dengan faksi-faksi yang ia sebut barusan. Setelah penjelasan Xinlan, Xiaoyan kembali menyadari ada satu nama yang familiar di telinganya. Wind Lightning Pavilion, sebuah nama yang akrab lainnya, secara langsung menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit aneh. Xiaoyan ingat dengan jelas bahwa gerakan 3000 kilat yang ia latih merupakan teknik dari pavilion petir angin tersebut. Setelah itu, Xinlan lanjut menjelaskan bahwa pengetahuannya mengenai faksi non-manusia sangatlah terbatas. Namun hal yang dapat dipastikan adalah bahwa kekuatan mereka sangat menakutkan. Banyak dari faksi-faksi mereka yang bahkan dapat bersaing dengan Hall of Soul. Oleh karena itu, jika Xiaoyan ingin membunuh binatang ajaib di dataran tengah, yang terbaik adalah Xiaoyan memastikan bahwa tidak ada faksi di belakangnya. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian tak lama mereka pun sampai di pegunungan Tianqing. Singkat cerita, mereka pun sampai, kemudian saat hendak mendarat, Xiaoyan dihampiri pria tua berjubah kuning. Si pria pun langsung berkata bahwa jangan bilang ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Horizon City. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa binatang terbang tidak diizinkan memasuki langit di atas kota? Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini memang pertama kalinya mereka ke sini dan tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada banyak aturan di kota Horizon. Setelah perkataan Xiaoyan terjatuh, si pria pun seketika terkejut menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya merupakan seorang ahli di tingkat Do Huang.
Terlebih si pria menyadari bahwa ada beberapa aura kuat lain di belakangnya, terlebih dengan wanita yang berpakaian putih di depannya. Si pria samar-samar menyadari bahwa kekuatan si wanita berpakaian putih memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi darinya. Si pria lanjut bergumam bahwa kekuatan si wanita ini benar-benar menakutkan dan hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatnya merasa seperti itu. Si pria pun bertanya-tanya apakah motif orang-orang yang begitu kuat datang ke kota Horizon. Setelah itu si pria pun menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan berkata bahwa ini memang aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Mereka telah menyiapkan tempat khusus untuk memarkirkan binatang terbang yang dibangun klan Luo untuk para pendatang. Mendengar perkataan si pria, Xinlan pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa klan Luo merupakan klan yang paling lama ada di kota Horizon. Selain itu, klan mereka memiliki wormhole dan juga ada leluhur dalam klan Luo yang kekuatannya berada di sekitar bintang 5 Dozong. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian tatapannya menyapu pria tua berjubah kuning dan mempelajari kekuatannya sekitar bintang 2 doang. Setelah itu, Xiaoyan pun berterima kasih karena si pria telah memberitahu mereka, kemudian bertanya di manakah letak wormhole di Horizon City berada. Mendengar hal itu, si pria pun segera menjawab bahwa mereka datang di saat yang tidak tepat. Wormhole saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari dan tutup untuk sementara waktu. Si pria lanjut menjelaskan bahwa kemungkinan wormhole akan beroperasi dalam beberapa hari setelah perbaikan. Xiaoyan pun merasa sedikit kecewa, kemudian bertanya berapa lamakah perbaikan akan selesai. Si pria segera berkata bahwa ia tidak terlalu yakin mengingat belum ditemukannya inti permasalahan yang terjadi pada wormhole tersebut. Jika mereka memang benar-benar ingin melewati wormhole, maka mereka harus menunggu dan dapat tinggal beberapa hari di kota. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk kemudian berterima kasih dan memutuskan untuk pergi ke kedalaman kota. Di tengah perjalanan, dokter peri kecil berkata karena wormhole telah ditutup, maka apakah yang harus mereka lakukan? Xiaoyan segera berkata bahwa untuk saat ini mereka akan beristirahat di kota untuk 1 malam dan menunggu melihat apakah ada berita mengenai wormhole keesokan harinya. Jika masih belum ada berita, maka mereka akan menuju ke pusat kota untuk melihat permasalahan. Mendengar perkataan Xiaoyan, mereka pun mengangguk kemudian memutuskan untuk mencari penginapan di sekitaran kota. Dalam perjalanannya, mereka mendapatkan informasi persis seperti apa yang dijelaskan oleh pria tua berjubah kuning tadi. Saat ini, wormhole di dalam kota Horizon telah ditutup. Terlebih sepertinya masalah wormhole kali ini benar-benar sangatlah besar. Bahkan leluhur klan Luo yang merupakan bintang 5 Dozong tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengundang elit Dozong lain untuk membantunya. Namun permasalahannya adalah bahwa elit Dozong adalah eksistensi yang sangat langka bahkan di Horizon City. Menyadari hal itu, Xiaoyan berpikir sepertinya besok mereka harus benar-benar melihat permasalahan wormhole di pusat kota. Singkat cerita, keesokan paginya mereka pun pergi menuju ke pusat kota. Xiaoyan berkata ada desas-desus bahwa leluhur klan Luo mengundang pembantu untuk memperbaiki wormhole. Oleh karena itu, mereka bisa pergi dan melihat apa yang terjadi di sana. Mereka akan memutuskan apakah membantu atau tidak tergantung pada situasi yang ada di sana. Mendengar perkataan Xiaoyan, dokter peri kecil pun mengangguk diikuti dengan yang lain dan mereka pun lanjut berjalan. Tak lama dari situ terjadi keributan di ujung jalan membuat semua orang segera menyingkir. Terlihat seorang wanita berpakaian merah menaiki kuda dengan sangat arogan. Si wanita berteriak bahwa anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan dari tuannya. Ekspresi si wanita seketika berubah setelah menyadari beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiaoyan yang awalnya akan menghindar segera mengungkapkan ekspresi dingin saat mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh si wanita. Xiaoyan paling tidak menyukai wanita arogan yang seperti itu. Menyadari hal itu, si wanita pun segera berteriak bahwa pria yang menghalanginya benar-benar mencari kematian.
Setelah itu si wanita segera mengayunkan cambuknya ke arah Xiaoyan yang masih terlihat tenang. Seketika tangan Xiaoyan bergerak menangkap cambuk, membuat si wanita pun terlempar dan terjatuh ke tanah. Si wanita pun segera berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar berani menyerang wanita tersebut. Xiaoyan segera berkata bahwa ia hanya memberi pelajaran kepada wanita arogan yang bertindak sesuka hatinya. Tak lama, si wanita pun segera berteriak meminta bantuan kepada dua orang pria yang ia sebut Paman Hua dan Paman Lui. Seketika dua sosok tua melesat dari langit dan turun menghampiri Xiaoyan. Kedua sosok yang muncul di hadapan Xiaoyan masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan melihat aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang 5 hingga 6 Do Huang dan dapat dikatakan cukup kuat. Setelah itu, salah seorang pria berkata bahwa noda muda klan mereka memang sedikit nakal. Bagaimanapun dia adalah seorang gadis dan bukan hak bagi Xiaoyan untuk memperlakukannya seperti itu. Dengan penglihatannya, secara alami si pria pun dapat merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka sedikit berbeda dengannya. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera membalas bahwa itulah alasannya mengapa si wanita masih dapat hidup. Ekspresi kedua lelaki tua itu pun sedikit berubah dalam menghadapi kata-kata tenang Xiaoyan yang menyembunyikan rasa dingin. Sementara itu di sisi lain, si wanita berkata bahwa dengan memukul dirinya maka kakeknya tidak akan melepaskan si pria berjubah hitam. Si wanita pun lanjut meminta si pria berjubah hitam untuk meminta maaf dan berlutut di depan kakinya. Namun tak lama dari perkataannya terjatuh, tiba-tiba sosok putih melintas dan menampar wajahnya hingga mengakibatkan mulutnya mengeluarkan seutas benang darah. Menyadari hal itu, kedua lelaki tua pun tercengang, kemudian segera mengeluarkan teriakan marah dan tubuh mereka bergerak ke arah dokter peri kecil. Namun ketika kedua orang tua itu baru saja bergerak, suara guntur yang samar-samar muncul dan segera sosok hitam berada tepat di hadapan mereka. Dengan segera kedua pria tua mengeluarkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Energi liar yang mengejutkan segera meletus menyebabkan ekspresi keduanya pun berubah. Benturan tak dapat dihindarkan membuat mereka berdua akhirnya terpental. Seketika semua orang tercengang melihat kedua lelaki tua dengan reputasi yang sangat kuat di Horizon City dengan cepat mundur ke belakang. Sementara itu pemuda berjubah hitam tampak seperti batu dan tidak bergerak. Setelah benturan tersebut, kedua lelaki tua itu pun tidak berani melakukan pergerakan yang tidak wajar setelah terhalang oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Mereka pun berpikir bahwa pemuda di hadapannya mungkin tampak terlihat sangat muda, tapi memiliki kekuatan yang sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ditunjukkan oleh siapapun di dalam klan mereka. Tak lama setelah itu, si pria pun berkata bahwa mereka adalah anggota dari klan Luo. Wanita yang menyinggung Xiaoyan sebelumnya adalah nona muda dari klan Luo. Pria tua berambut abu-abu pun segera menghela nafas, kemudian menangkupkan tangan dan memohon agar pemuda berjubah hitam melupakan permasalahan yang terjadi saat ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan agak sedikit terkejut. Kemudian di sisi lain, si wanita berbaju merah pun segera berteriak. Si wanita mengungkapkan kemarahannya, kemudian mengeluarkan piringan giok dan mematahkannya di hadapan semua orang. Si wanita segera berkata karena mereka berani menyerangnya, maka kakeknya tidak akan membiarkan mereka pergi. Tak lama setelah itu, cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota dan berhenti di atas mereka semua. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dan menyapu ke segala arah. Tak lama terdengar suara yang berkata bahwa tindakan mereka benar-benar meremehkan klan Luo miliknya. Banyak tatapan dari orang-orang yang berada di jalan segera muncul ketika mereka mendengar suara yang bersumber dari langit. Xiaoyan samar-samar dapat mendengar pembicaraan dari orang-orang tersebut yang berkata bahwa itu adalah leluhur dari klan Luo. Sungguh tak terduga leluhur dari klan Luo benar-benar datang untuk membela cucunya yang bernama Luo Xiaoyao. Sementara itu di sisi lain, pria berambut abu-abu dan putih menjadi terkejut ketika mereka melihat orang yang datang dan buru-buru memberi hormat. Mereka tak menyangka bahwa Luo Xiaoyao akan mematahkan giok hingga memanggil leluhur untuk datang ke sana. Seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong.
Ia pun segera mengangguk kepada kedua pria tua yang baru saja memberi hormat kepadanya. Tatapan sosok tersebut pun segera beralih ke seorang wanita berpakaian merah. Ia merasa sedikit lega melihat cucunya dalam kondisi yang baik-baik saja meskipun ada cap tangan merah di pipinya. Sosok tersebut pun segera menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan berkata sepertinya mereka adalah orang yang asing dan baru berada di Horizon City. Tak lama setelah itu, si wanita berbaju merah pun segera berkata bahwa mereka telah menindas cucu perempuannya. Si wanita segera meminta untuk membalaskan dendam kepada kelompok Xiaoyan. Tak lama setelah itu, lebih dari 10 sosok muncul di atas gedung-gedung di kedua sisi jalan. Semua orang ini dengan hormat menyapa lelaki tua berjubah biru saat mereka mengungkapkan diri. Setelah itu mereka melihat situasi di sana dan segera menyadari apa yang telah terjadi. Menyadari hal itu, ekspresi Xiaoyan akhirnya mulai perlahan berubah menjadi dingin di hadapan para ahli dari klan Luo. Awalnya Xiaoyan tidak berniat menyinggung faksi manapun di tempat ini. Masalah hari ini awalnya adalah hal kecil yang tidak penting bagi Xiaoyan. Namun sepertinya pihak lain ingin membuat permasalahan menjadi besar. Terlebih mereka telah berulang kali menantang kesabaran Xiaoyan di hadapan semua orang. Meskipun leluhur mereka memiliki kekuatan di bintang 5 Dozong, namun secara alami tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan. Tidak perlu melibatkan dokter peri kecil untuk melawan pria tua tersebut. Bahkan cincin penyimpanan Xiaoyan juga memiliki boneka setan bumi yang dapat bersaing dengan Dozong bintang 6 sekalipun. Sementara itu, dokter peri kecil segera maju selangkah dengan aura kuat yang keluar dari tubuhnya. Seketika para ahli dari klan Luo pun terkejut setelah menyadari bahwa sosok wanita tersebut merupakan seorang elit di tingkat Dozong. Hal itu dikarenakan ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat elit muda di tingkat Dozong. Pada saat ini wajah wanita muda yang berpakaian merah itu sedikit memucat. Dari kegemparan di sekitarnya, si wanita dapat menyadari situasi apa yang ia hadapi. Bahkan dengan kekuatan klan Luo, mereka tidak dapat dengan mudah menyinggung seorang ahli di tingkat Dozong. Sementara itu di sisi lain, ekspresi leluhur dari klan Luo benar-benar berubah secara drastis. Ia jelas merasakan bahwa kekuatan wanita di hadapannya tidak sedikit lemah dari dirinya. Bahkan ada rasa dingin yang aneh dan gelap di dalam aura si wanita. Jika mereka bertukar pukulan, kemungkinan ia tidak akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Si pria pun bertanya-tanya sejak kapan ahli seperti itu muncul di Horizon City. Tampaknya Xiao Yao benar-benar menjadi semakin berlebihan terhadap permasalahan. Sepertinya ia harus segera mendisiplinkan sikap dari wanita berbaju merah yang menjadi cucunya tersebut. Tatapan leluhur klan Luo pun seketika menatap wanita muda berpakaian merah lalu beralih ke kelompok Xiaoyan. Si pria pun segera berkata dengan nada yang lembut bahwa permasalahan hari ini murni disebabkan oleh Xiao Yao. Oleh karena itu, pria yang bernama Luo Cheng akan meminta maaf atas semua kejadian yang telah terjadi. Sementara itu di sisi lain, Zian yang memang tidak menyukai si wanita berbaju merah sedari awal pun segera maju mengungkapkan ketidaksukaannya. Menyadari hal itu, Luo Cheng pun semakin terkejut melihat seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan di tingkat Do Huang. Luo Cheng samar-samar dapat merasakan bahwa gadis kecil Do Huang ini tampaknya lebih menakutkan dibanding dengan gadis berbaju putih. Luo Cheng jelas menyadari kesulitan untuk mencapai tahap Do Huang di usia yang begitu muda hanya dengan mengandalkan bakat saja. Oleh karena itu, mereka seharusnya memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukung mereka di belakangnya. Setelah itu, Luo Cheng pun segera meminta maaf kemudian memerintahkan para ahli untuk membawa pergi Xiao Yao. Menanggapi tindakan tersebut, Xiaoyan yang masih bersikap tenang pun segera memutuskan untuk pergi dari sana. Melihat kepergian Xiaoyan, Luo Cheng pun segera menyadari bahwa Xiaoyan adalah seorang pemimpin dari kelompok mereka. Setelah itu, secara tiba-tiba tubuh Luo Cheng menghilang dan berada tepat di hadapan Xiaoyan. Luo Cheng segera bertanya, bolehkah ia meminta mereka untuk tinggal sejenak?
Menanggapi hal itu, Xiaoyan segera bertanya apakah ada permasalahan lain yang harus ia selesaikan. Luo Cheng tersenyum kemudian kembali bertanya apakah tujuan mereka ke Horizon City untuk wormhole. Xiaoyan samar-samar menyadari pertanyaan dari Luo Cheng kemudian lanjut berbicara. Xiaoyan segera berkata bahwa sepertinya tetua Luo Cheng datang ke sini untuk meminta bantuan mereka. Luo Cheng pun tersenyum kemudian berkata bahwa sangat menyenangkan ketika berbicara dengan orang yang mudah mengerti. Akhirnya Luo Cheng tanpa basa-basi segera menjelaskan maksud dan tujuannya. Luo Cheng berkata bahwa permasalahan wormhole kali ini benar-benar sangatlah besar. Oleh karena itu, ia tidak mampu untuk memperbaikinya seorang diri. Luo Cheng segera melirik ke arah dokter peri kecil kemudian berkata bahwa ia membutuhkan bantuan dari wanita muda ini. Menanggapi hal itu, dokter peri kecil hanya terdiam kemudian melirik ke arah Xiaoyan. Menyadari hal itu, Xiaoyan segera berkata bahwa ada harga yang harus dibayar oleh tetua Luo Cheng. Seketika Luo Cheng terkejut dengan permintaan langsung dari Xiaoyan. Ia pun tersenyum pahit kemudian berkata jika wormhole telah diperbaiki maka mereka semua dapat memasukinya. Jika tidak, maka mereka takkan menemukan wormhole kedua dalam radius 1000 km dari tempat ini. Xiaoyan menggelengkan kepala kemudian terdiam teringat permasalahan yang baru saja mereka hadapi. Samar-samar Luo Cheng tampaknya menyadari apa yang ada di dalam pikiran Xiaoyan. Setelah agak lama Luo Cheng pun segera berkata mengapa mereka tidak melakukan kesepakatan. Luo Cheng lanjut berkata bahwa klan Luo sangat terkenal dengan perdagangan monster core. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantu mereka memperbaiki wormhole, maka ia akan memberikannya peringkat 7 monster core. Selain itu, mereka dapat memilih monster core afinitas apapun selagi klan Luo memilikinya. Seketika Xiaoyan tertarik dengan kesepakatan yang dibuat oleh Luo Cheng. Xiaoyan pun segera bertanya apakah mereka memiliki inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Luo Cheng seketika terkejut kemudian merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa binatang ajaib semacam ini adalah binatang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan monster core dari jenis binatang tersebut. Sungguh sangat disayangkan klan Luo miliknya benar-benar tidak memiliki monster core peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Mendengar hal itu, meskipun Xiaoyan tidak memiliki banyak harapan, namun kekecewaan masih melintas di hatinya. Tak lama setelah itu, Luo Cheng kembali berkata bahwa mereka memang tidak memiliki inti monster tingkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun mereka masih memiliki peringkat 6 dari jenis tersebut dan apakah hal itu dapat berlaku sebagai pertukaran? Kekecewaan seketika memudar di hati Xiaoyan setelah perkataan dari Luo Cheng terjatuh dan membuat ia merasa sedikit senang. Xiaoyan merasa cukup terkejut karena klan Luo benar-benar mampu mengeluarkan inti monster kalajengking naga racun langit sebagai pertukaran. Meskipun peringkat inti monster ini satu tingkat lebih rendah dari yang dibutuhkan, namun hal itu pasti sangat berguna bagi Xiaoyan. Setelah itu, tatapan Xiaoyan pun bertukar pandangan dengan dokter peri kecil yang sedikit mengangguk dan berkata meskipun belum mencapai persyaratan yang mereka butuhkan, namun mereka akan menerimanya. Mendengar hal itu, Luo Cheng pun menghela nafas lega ketika menyadari bahwa ia akan segera mendapatkan bantuan untuk memperbaiki wormhole. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah aula besar dan Xiaoyan melihat lubang hitam yang sangat besar. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut dengan wormhole. Lubang spasial hitam gelap berputar secara perlahan dengan gelombang kekuatan spasial yang mengejutkan. Namun tampaknya ada tanda-tanda kekacauan yang terjadi di dalam kekuatan spasial saat ini. Setelah itu, mereka pun diajak naik ke platform batu di mana sudah ada 2 orang ahli yang berada di sana. Luo Cheng segera memperkenalkan keduanya yang bernama Old Han dan Old Si. Luo Cheng berkata bahwa mereka juga merupakan sosok yang cukup terkenal dalam radius 1000 km dari Horizon City. Mereka juga diundang oleh Luo Cheng untuk membantu memperbaiki wormhole. Xiaoyan samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan keduanya berada di bintang 2 Dozong. Setelah itu, Luo Cheng pun memperkenalkan kelompok Xiaoyan kepada kedua orang tua tersebut dan berkata bahwa mereka juga akan membantu untuk memperbaiki wormhole.
Seketika mereka pun terkejut menyadari pemuda dan pemudi di hadapannya akan turun untuk membantu. Kemudian salah seorang berkata apakah tetua Luo benar-benar meyakini mereka akan mampu untuk membantunya. Menanggapi kesombongan mereka, Zian yang tak tahan pun segera berbicara. Zian berkata bahwa dua orang yang hanya bertahan pada tahap awal dozong berani bersikap sombong di hadapan mereka. Seketika kedua lelaki tua itu pun mengerutkan kening setelah perkataan Zian terdengar di telinga mereka. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan benar-benar terlalu malas untuk menanggapi kedua pria tua tersebut, kemudian melirik ke arah dokter peri kecil. Xiaoyan meminta dokter peri kecil untuk melihat dan mengecek permasalahan apa yang terjadi pada wormhole. Dokter peri kecil pun mengangguk, kemudian segera melangkah dan aura kuat segera melonjak ke segala arah. Menyadari hal itu, kedua pria tua yang baru saja sombong pun seketika tercengang setelah menyadari bahwa sosok wanita muda di hadapannya merupakan elit di tingkat dozong. Seketika keduanya pun merasa sangat malu setelah menyadari bahwa kekuatan dari dokter peri kecil sebanding dengan tetua Luo Cheng. Sementara itu, tatapan Xiaoyan melirik tajam ke arah wormhole besar di hadapannya. Tanpa sadar jarinya menggosok cincin putih dan berpikir bahwa jika Tianhuo Zunzi terjaga, sepertinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperbaiki wormhole sendirian. Tak lama, dokter peri kecil dan dua ahli lainnya duduk bersila di luar wormhole, sementara Luo Cheng berdiri di titik di mana wormhole dan platform batu melakukan kontak dengan ekspresi serius. Setelah itu, Luo Cheng kembali meminta tolong kepada para ahli yang membantunya, kemudian mereka pun bersiap untuk memperbaiki wormhole.